ini ya, saya lupa nih dulu kelas atau kelas yang lain ya. Jadi ada kisah yang menarik nih. Nah, kisah menariknya yang pertama mungkin kesalahan dari saya juga itu ya. Ini kaitannya dengan tugas. Jadi dulu pernah kan, tolong kalian kirimkan screenshot gitu ya, screenshot dari tahapan-tahapan ketika kalian install aplikasi gitu ya. Nah, alhamdulillah kalian pada ngumpulin tugasnya, tapi ternyata kalian apa ya? Ya bener apa yang di apa namanya? Dikumpulin itu ya. Cuman saya jadi apa? Geli itu, geli ketawa sendiri itu. Ya Allah, ternyata mungkin saya salah kasih instruksi itu. Alhasil yang dikirim bener-bener screenshotnya gitu ya. Screenshot 1, 2, 3. Jadi gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4 dan seterusnya. Nah, jadi bukan dibuat dalam satu dokumen Word misalkan ya, atau dalam satu PDF gitu. Jadi gambar-gambar gambar 1, gambar 2, gambar 3 dan seterusnya tanpa adanya kata-kata di situ. Ya, mungkin itu yang salahnya di saya juga. Jadi instruksinya kurang kurang jelas gitu ya. Jadi ketika nanti untuk kedepannya nih ya untuk pengalaman kalian. Jadi ketika saya ngasih tugas, tolong nanti kalian buat laporan misalkan ya. Kalian kirim screenshotnya. Bukan berarti cuma di screenshot saja terus dikirim ya, tapi dibuat dalam satu dokumen. Ya tahapannya seperti apa dengan bahasa kalian masing-masing seperti itu ya. Jadi misal contoh buatkan langkah-langkah dari instalasi apa namanya dulu XMPP itu ya, XMPP. Nah, itu tahapnya seperti apa? Pertama ngapain, kedua ngapain dan seterusnya itu. Tidak harus panjang lebar nggak masalah, tapi jelas dengan bahasa kalian masing-masing, dengan pemahaman kalian masing-masing seperti itu. Nah, ini yang harus kalian cermati. Jadi kalian bukan lagi siswa yang ketika guru ngasih kalian ini ya nanti jongkok misalnya gitu. Habis itu nanti kalian berdiri gitu. Yaudah kalian lakuin itu. Tapi kalian juga harus cermati. Misalkan nih, loh kok pelajaran sejarah disuruh jongkok gitu. Buat apa gitu kan. Kok saya disuruh jongkok? Ini fungsinya untuk apa sih? Misalnya seperti itu. Artinya kalian bisa kritis. Kritis dalam hal ketika memang perintah itu kok sekiranya tidak sesuai dengan rules-nya, ya kalian bisa tanyakan seperti itu. Jadi harus belajar berpikir lebih dewasa lagi. Bukan berarti kalian sekarang tidak dewasa, tapi bisa berpikir lebih dewasa lagi seperti itu ya. Itu yang pertama mengenai tugas. Kalau itu saya akui itu mungkin kesalahan dari saya kurangnya instruksi ketika memberikan tugas. Tapi yang kejadian yang membuat saya tidak suka itu ya, dan itu bisa mengurangi nilai, itu ketika kalian disuruh melakukan satu tindakan atau praktikum, tetapi kalau tidak melakukan itu. Gitu. Nah, ini yang saya tidak suka ya. Contohnya saya lupa di kelas mana itu ya. Semoga bukan di kelas ini ya. Jadi ketika dulu disuruh membuat tugas mengumpulkan laporan instalasi aplikasi, memang mengumpulkan gitu. Tapi itu bukan tugas sendiri gitu. Itu tugas dari internet. Nah, memang contoh misal Office, misalkan misal SMPP, misal aplikasi apa di internet sangat banyak. Sangat banyak. Mau cari dengan kata kunci apapun insya Allah ada di internet ya. Tapi bukan itu maksud saya kalian cuma ngumpulin, bukan. Tapi kalian mencoba sendiri gitu. Dengan kalian mencoba sendiri, kalian bisa paham, oh ternyata langkahnya seperti ini. Oh ternyata ketika ada kendala seperti ini harusnya seperti apa. Oh seperti ini loh, gitu. Jadi kalian benar-benar mencoba, walaupun itu hal sepele itu. Alah cuma install Office aja, masa nggak bisa? Iya, bisa jadi ketika yang memang sudah terbiasa enak. Tapi ketika yang belum pernah sama sekali, kadang bingung. Nah ini yang saya tidak mau ketika nanti kalian masuk ke semester 3, semester 4, dan seterusnya. Kalian harus magang. Ketika nanti tempat magang ditanyain, di tempatnya kalian nggak bisa, nah itu kan malu-maluin. Dan itu banyak bukti ketika saya melakukan visitasi, ketika melakukan visitasi ke tempat industri, dari sana menyampaikan,
ini mahasiswanya kok seperti ini ya. Ada yang banyak yang membanggakan, alhamdulillah kami dibantukan dengan mahasiswa PNC ini ya kerjanya cukup bagus itu. Artinya dari sini kerjanya yang memang mungkin berbeda dengan kuliah tapi mereka bisa menangani itu. Alhamdulillah kami belum dibantu. Banyak juga. Tapi ada juga yang malah bikin bikin malu ini sebenarnya. Misalnya disuruh install aplikasi aja nggak bisa gitu kan. Disuruh ini bingung, tanya-tanya terus. Nah, ini yang saya nggak pengen gitu. Sampai suatu ketika TA ditanya hal yang berkaitan dengan teknologi yang digunakan gitu. Ya mereka nggak bisa jawab. Nah, ini kan repot. Contoh misalkan ada kendala, ini loh kok ini tidak bisa terkoneksi, kok ini masalahnya seperti ini kenapa? Coba nginstal ini, bisa nggak dengan aplikasi yang lain? Nggak ngerti ya, ini kan yang dikhawatirkan seperti itu. Jadi kalau saya misalkan ngasih tugas disuruh dilakuin, bukan harus kalian cuman bikin laporan kemudian dikumpulin, enggak, tapi kalian benar-benar nyobain sendiri dengan bahasa kalian masing-masing gitu ya. Nah, kemarin yang pertama itu ya, jadi ngambil file dari internet gitu. File benar-benar itu dari internet gitu. Itu yang saya tidak suka. Yang kedua, satu jawaban untuk 2 mahasiswa. Nah, ini juga saya nggak suka ya. Jadi filenya satu, cuman beda nama sama name atau NPK, NPM. Nah, jadi filenya sama persis, cuman bedanya ganti nama sama ganti NPM saja. Nah, ini yang saya nggak mau. Insya Allah kalian ngirim apapun, insya Allah akan saya cek. Ya. Jadi bukan formalitas, tolong ngirim. Yang penting ini ngirim masuk ke email, udah ngirim. Enggak, insya Allah dari dulu saya akan cek. Insya Allah ketika mahasiswa itu ngirim ke email, dari pertama kali saya disuruh ngampu di sini, saya cek satu-satu seperti apa. Itu ya. Jadi saya lupa nih kelas mana itu saya kemarin, yang jelas di mata kuliah praktikum internet dulu. Jadi seperti itu. Dan ternyata ketahuan sumbernya dari mana gitu ya. Dari siapa yang melakukan, yang bikin siapa, yang hanya modifikasi nama siapa. Insya Allah ketahuan dari situ. Ya. Jadi untuk pengalaman kalian, untuk nanti semester 2 ini, semester 3 dan seterusnya, mungkin bisa juga untuk dosen-dosen yang lain, usahakan kalian kerjain sendiri. Apapun itu hasilnya, insya Allah kalian nanti akan paham. Ya. Nah, ini kaitannya dengan nilai gitu ya. Dengan nilai, jangan sampai kalian tuh hanya berpatok, saya pengen nilainya tinggi, nilainya baik, nilainya bagus. A, B, tapi kan nggak paham. Nah, ini yang khawatir seperti itu. Mending nilainya memang misalkan B gitu ya. Tapi kalian benar-benar paham, oh ya, seperti ini. Gitu ya. Itu ya, Mas, Mbak. Salah ya, seperti itu. Bisa diterima? Baik, Pak. Ya. Baik, Pak, bisa, Pak. Nah, baik, Pak. Baik ya, nah, untuk hari ini nanti ada tugas pertama yang kalian siapkan. Nah, yang pertama ini tugasnya. Wah, di hari pertama ada tugas ini. Jadi untuk praktikum SO ini ada tools yang nanti kalian siapkan. Yang pertama toolsnya itu ada VM. Nah, tuh kok gede-gede banget nih. Ada VM. Virtual machine. Nah, ini kalian bisa menggunakan VirtualBox atau VMware. Aduh, kok susah banget nih. Nah, VMware ya. Nah, VirtualBox ini dia free. Kalau ini bayar. Kalau saya rekomendasikan, kalian pilih yang
free saja ini. Nah, yang gratis, tidak perlu menggunakan crack gitu ya. Kalau ada yang gratis, kenapa harus bayar, kan seperti itu. Itu yang pertama. Tools yang kedua nanti ada master dari sistem operasi. Oke. Nah, untuk sistem operasi yang digunakan nanti ada 3 sistem operasi. 1 MS Windows. Aduh, ini kok susah banget nih nulis. Windows XP. Nah, kedua MS Windows 7. Ini Linux. Aduh, kayak tulisan ini, Linux ya. Nah, untuk praktikumnya, ya ini mungkin ada yang bertanya-tanya, ada nggak sih kaitannya praktikum dengan teori? Nah, ini yang agak susah juga nih. Untuk praktikum SO yang sekarang, ini mungkin akan jauh berbeda dengan teorinya. Ya. Karena apa? Karena untuk praktikum ini saya lebih diposisikan sebagai pemakai, user. Ya. Karena user itu pun masih susah untuk dipelajari. Ngapain kita belajar lebih ke arah developer gitu. Ya. Jadi kalau di secara teori kan mungkin kalian dipelajari tentang algoritma misalnya itu ya. Ada proses penjadwalan gitu kan. Bagaimana si file itu bisa ditulis di dalam hard disk ya. Kemudian mungkin bagaimana RAM itu membaca, bagaimana proses itu bekerja, kemudian peranan dari register gitu dan lain sebagainya. Itu sangat rumit itu ya. Mungkin kalian akan belajar algoritma pemrosesan aja mungkin bisa tidak butuh hanya 1 semester ya. Untuk kalau kita belajar lebih dalam di situ ya. Dan lain sebagainya. Belum nanti kalian bisa mempelajari tentang file system di situ. Kalau kalian mau ngulik di file systemnya aja itu bisa sangat banyak. Kalian bisa cari di internet, file system itu sangat banyak sekali yang sekarang berkembang. Bukan hanya FAT32 ataupun NTFS. Jadi itu baru di ranah level level berapa ya? Mungkin level 4 atau level 3-an gitu ya. Nah, kalau di level 21 lagi nanti kalian bisa masuk ke dalam kernelnya, ke dalam shell, ke dalam kernel, kemudian nanti masuk ke dalam bahasa mesin ya, bahasa biner. Nah, itu yang sangat luar biasa. Jadi mungkin kemarin juga ada beberapa mahasiswa yang bertanya, Pak, apakah nanti untuk praktikum sistem operasi itu sama ya atau berkaitan dengan teorinya? Saya jawab, untuk saat ini belum ya. Karena apa? Kemampuan dari kita belum sampai ke sana gitu. Dan nanti malah secara praktikumnya nggak kepake. Kalau misalkan kita mempelajari tentang pemrosesan data untuk saat ini ya, tapi apakah berarti nanti kalau kita belajar tentang itu nggak ada gunanya? Ada gunanya. Apakah kalau nanti kita belajar tentang pemrosesan tidak ada gunanya? Ada gunanya. Cuman untuk praktikumnya saat ini ya, saya bilang saat ini masih belum ya. Karena kita masih dalam ranah pemakai, user. Apa itu ranahnya ya, kita bagaimana kita memanajemen sistem operasi yang kita gunakan, bagaimana kita memakai ya, kemudian bagaimana kita lebih akrab dengan sistem operasi yang kita gunakan, baik sistem operasi Windows maupun sistem operasi Linux nantinya. Jadi seperti itu. Jadi nanti kita belajar ya tidak jauh dari 3 sistem operasi ini ya. Ada XP, 7 sama Linux. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih alasannya menggunakan XP, menggunakan Windows 7?
dan menggunakan Linux, alasannya yang XP yang pertama ini apa namanya, cikal bakal Windows NT ya pada saat itu, saat dulu ya, saatnya. Nah, ini cikal bakal Windows NT. Kenapa cikal bakal? Karena di XP ini munculnya ada teknologi NTFS ya. Jadi mulai dari tahun 2000-an ya, 2000-an itu kan muncul ada Windows Millennium ya, Windows ME atau Millennium. Nah, ini cikal bakalnya dari Windows 98 dia di-upgrade menjadi Millennium. Nah, di mana di sini sudah muncul rumor-rumor adanya generasi yang terbaru dari generasi file system. Ya, yang sebelumnya ada FAT32 beralih ke NTFS. Ya. Ini sangat berbeda antara FAT32 dengan NTFS. Kalau yang FAT16, FAT8 itu masih sama dengan FAT32 ya. Artinya tidak jauh berbeda teknologinya. Tapi kalau yang dari FAT32 ke NTFS ini sangat berbeda. Nah, makanya kita belajar Windows XP. Kenapa ya kita kan sekarang tidak menggunakan lagi. Iya, memang sekarang jarang menggunakan Windows XP, tapi masih banyak beberapa instansi pemerintah ya yang memang di tempat-tempat yang masih agak masuk ya ke dalam, bukan di daerah kota besar, itu masih banyak yang menggunakan Windows XP. Contoh yang paling banyak ATM. Mesin ATM itu OS-nya masih menggunakan XP loh itu. ATM baik BRI, BCA, BNI itu masih menggunakan Windows XP. Itu untuk mesin ATM-nya. Nah, kenapa menggunakan Windows 7? Karena ini yang hampir sama dengan Windows 8 dan 10. Mungkin beda dari apa? Dari start bar-nya itu ya. Tapi ini sudah ya hampir sama lah gitu. Hanya beda stylenya saja gitu ya. Nah, ini untuk Windows 7. Dan untuk Linux ya nanti kalian bisa menggunakan Linux apa saja sebetulnya ya. Kalau untuk belajar pertama kali, kalian bisa menggunakan turunan dari baik Ubuntu atau turunan dari Ubuntu. Sangat banyak turunan dari Ubuntu. Ada Edubuntu, Lubuntu, Subuntu ya. Kemudian ada Linux Mint, ada banyak sekali ini turunan dari Ubuntu ini. Nah, jadi insya Allah sama antara Ubuntu dengan turunan-turunannya. Itu. Jadi ada toolsnya, nanti ada VM dan ini. Itu ya, ini ada yang perlu kalian siapkan. Yang pertama, tools. Nanti kalian mencari, tugas kalian mencari, mendownload VirtualBox ini. Atau yang mau menggunakan ini juga boleh, tapi saran saya ini aja yang free. Terus kedua, kalian mencari master dari sistem operasi. Ya, yang pertama Windows XP. Yang kedua Windows 7. Kalau misalnya ini nanti juga nggak apa-apa. Yang penting Windows XP dulu. Ya. Kenapa sih kok tidak langsung ke sini? Nah, ini kemarin ada beberapa kendala ya. Sebenarnya saya pengen membandingkan antara XP saja dengan Linux saja sebetulnya. Tapi karena ada suatu hal dan kendala juga, akhirnya saya memutuskan menambah ada Windows 7 di dalamnya. Itu yang kebutuhan yang pertama, tools ya. Terus kebutuhan yang kedua, ini spesifikasi LAPI atau PC ya. Nah, ini saya sering menyebutkan LAPI ya untuk menggantikan laptop ya. Kata laptop saya agak gimana ya kalau bilangnya laptop ya.
terlalu baku. Saya bilangnya PC atau LAPI ya. Kalau PC itu personal komputer, LAPI itu ya laptop. Nah, ini yang pertama, RAM minimal 4 GB. Baik. Nah, kenapa? Bisa nggak 2? Bisa. Tapi agak kasihan sebetulnya ya. Tapi insya Allah kan laptop kalian sekarang sudah besar-besar ya untuk kapasitasnya. Kedua, space dari hard disk. Dari hard disk itu saya minta ruang free. Ya, free itu sekitar 60 GB. 50 sampai 60 GB. Selain itu, insya Allah nggak ada masalah ya. Kalau misalnya prosesor mau pakai i3, i7, i5 itu i3 pun masih bisa. Itu yang kedua tentang spesifikasi dari PC. 3 ini berarti koneksi internet ya. Koneksi internet itu untuk apa? Ya untuk mencari file-file tadi ya. Nah, kalaupun nggak punya ya kalian bisa mencari yang ada. Misalkan teman kalian punya paket data yang turah-turah ya minta aja. Yang penting nanti bisa terkoneksi kan seperti itu. Terus apa lagi ya? Insya Allah itu saja sih. Ada 3 yang perlu kalian siapkan. Yang pertama tentang tools, ada VMware atau VirtualBox, kemudian ada master dari sistem operasi, dan spesifikasi dari lab yang kita gunakan, minimal 4 GB. Dan hard disk free 60 GB. Seperti itu. Insya Allah 60 GB sudah cukup lah, cukup bisa digunakan. Tuh, terus apa lagi ya? Oke, mungkin itu. Nah, ini konsep perkuliahan. Nah, ini saya untuk konsep perkuliahannya. Tiga, konsep perkuliahan. Nah, pada masa pandemi ini dalam kurung online. Nah, ini apa? Diskusi aja. Diskusi ya. Pas kuliah seperti ini nanti kita diskusi. Tapi saya minta diskusi 2 arah ya. Maksudnya saya ngomong nanti gantian kalian mau diskusi seperti apa. Jangan diskusi ceramah ya. Cuman saya tok yang ngomong kalian diem-diem baik kan. Itu ya. Oke, kemudian ada diskusi. Nah, nanti lebih ke kan ada istilah apa itu sinkronis dan asinkronus ya. Sinkronus dan asinkronus. Ya nanti kalian karena tadi harus dipraktekkan kadang berat itu kan harus ya nanti kalian bisa mengalami ketika nanti aduh lapinya nge-lag ini hang nih. Nah, misalkan ya syukur-syukur jangan ya. Kan kasihan juga. Untuk mengantisipasi seperti itu, maka kita lebih ke secara fleksibel aja diskusi. Nanti ketika ada masalah nanti bisa diskusikan di grup atau di kuliah seperti ini. Kemudian yang kedua, untuk nilai nanti ada UAS, UAS, UTS, dan lain-lain. Nah, nilai lain-lain ini. UAS ini 35, UTS ini 30, kemudian lain-lain itu 35. Nah, ini jadinya 100
Ini dapat nilai A. Itu. Apa itu lain-lain? Ya, tadi kalian ngumpulin tugas tepat waktu, misalkan tidak melebihi waktu deadline, kemudian dikerjakan sendiri. Boleh kalian diskusi, tapi tidak boleh hanya sekedar mencontoh, ya. Jangan hanya sekedar mengekor apa yang dikerjakan oleh orang lain. Itu ya. Tuh. Oke, ada lagi? Ada lagi. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Pak, izin mau bertanya, Pak. izin bertanya, Bang. Ya, monggo. Sultan saya, Sultan. Monggo, Mas. Kamu dulu baik, nggak apa-apa. Siapa tadi? Izin bertanya, Pak. Ya, monggo. Mengenai itu, Pak, yang memiliki yang ruang disknya nggak punya 60 GB gimana, Pak? Oke. Nah, ini kalau misalkan kurang ini, saya mau nanya nih, kalian ininya berapa giga hard disknya? Kira-kira ada nggak yang di lab kalian itu cuman ada 80 giga dari keseluruhan hard disknya? Ada nggak? Oh, kalau dari saya sih SSD 220 GB, Pak. Terus, nah, Tapi sisa 5 GB. oh, itu berapa slot untuk hard disknya? Kalau SSD saya terjadiin satu, Pak, di C. Di C. Di D-nya ada nggak drive D space-nya? Kan cuma 220 GB itu isinya buat macam-macam, Pak. C. Jadi saya jadikan satu C aja, Pak. Oh, gitu. Itu ini ya, LAPI ya? Iya, Pak. Di LAPI-nya ada ini nggak? Ada slot ini untuk kayak CD-ROM gitu. Ada nggak? Apa model notebook? Ada nggak, Mas? Yang CD-ROM, yang ada slot CD-ROM-nya ada nggak? Oh, nanti bisa, Pak, di extend. Oh, gitu. Nah, maksudnya biasanya itu kan kalau laptop kan biasanya ada CD-ROM-nya tuh. LAPI itu kan ada, misalkan ada satu slot buat SSD itu kan, nanti yang CD-ROM-nya bisa buat hard disk kan gitu. Tapi kalau model yang notebook, nah itu yang agak susah nih. Kalau notebook itu kan satu slot itu biasanya di dalamnya tuh. Dan nggak ada CD-ROM-nya. Nah, ini yang mungkin kalian bisa ya ketika kondisinya seperti misalnya tinggal 5 giga itu kan kurangnya cukup banyak. Nggak cukup lagi, emang banyak gitu ya. Ya nanti file-file yang mungkin seperti film gitu ya, atau file-file yang mungkin sementara tidak dipakai atau digunakan. Contoh film kan tidak mesti nih tiap hari harus ditonton itu kan. Ya nanti bisa dipindah dulu di eksternal dulu lah ya. Ya saya minta waktu untuk semester ini mintalah sekitar 60 giga itu yang free untuk buat belajar kalian gitu. Karena kalau 5 giga kan banyak juga itu ininya kurangnya gitu. Gitu ya. Jadi Baik, Pak, bagi baik. yang bagi yang kurang ya usahakan nanti kalian beli flash disk, kan ada tuh yang 1 tera tuh. Nggak ada yang berapa ya, jangan flash disk 1 tera ding, sayang. Harddisk 1 tera lah misalkan, kan berapa, atau enggak harddisk yang 512 itu yang buat dijadiin eksternal, nanti file-file kalian, file film-film kalian. Karena biasanya kan file film tuh, atau mungkin game. Nah, itu bisa kalian taruh di eksternal dulu. Gitu. Lagian kalau sistem C itu sampai nanti muncul merah ya.
apalagi space-nya tinggal dikit, nah itu kan akan memperlambat kinerja dari sistem operasi juga itu. Gitu, karena biasanya sistem operasi itu dia meminta defragment, ya, minta di-defrag untuk file itu. Ada yang dia secara otomatis mendefrag sendiri, ada yang kita harus mendefrag secara manual. Nah, seperti itu. Gitu ya, Mas. Nanti bisa dipindah dulu ya. Oke, yang lain tadi satunya? Ada tadi? Tadi siapa lagi tadi yang mau bertanya tadi? Halo? Mas Bintang, Cahyo, monggo silakan. Tadi kayaknya mau tanya tadi. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, monggo. Kalau install VirtualBox-nya di Ubuntu, boleh tidak, Pak? Boleh. Oh, baik, Pak. Boleh. Boleh. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Ada? Yang penting kalian melakukan itu ya. Nah, oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, ini tugas kalian untuk hari ini. Kan salah lagi. Tugas. Satu. Download VM VirtualBox. Ya. Kedua, MS Windows XP. Ini bisa 32 bit atau 64 bit. 2. Install VBox. Step by step. Kalian screenshot ya. Nah, nih tak kasih keterangan lagi, buat laporan tahapannya ya. Tahapannya dalam bentuk docs. Nah, deadline-nya karena ini gampang, berarti 3 Mei 2021 pukul 21.00 WIB. Ini ya. Subjeknya nanti kirim ke email ya. Subjeknya install
Ejaannya salah. Tugas 01. Nama filenya nama mahasiswa underscore npm, ya. Nama kalian sama underscore npm. Itu untuk subjeknya ini. Kalian kirim ke email biasa, ya. Email saya. Kirim ke email. Jelas nggak nih? A titik A titik Rohman titik sy at gmail.com, ya. Oke. Itu. Simpan nih namanya 5 JPEG. Oke. 4 JPEG. 3 JPEG. 2 JPEG. 1 JPEG. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada? Mau bertanya, Ya. misalkan kita kan simpanan di drive C habis banyak sedikit lah, terus kalau kita installnya di apakah kedepannya bakal ngaruh ke sistemnya gitu, bakal banyak WL? Gimana, Mas? Ulangi. Tadi agak kayak putus-putus. Oh iya, misalkan kita kan installnya nggak di drive C, makanya drive C-nya kan misalnya penuh gitu kan, terus kita installnya drive C atau mana gitu, nanti kedepannya itu apa bakal menemui error apa tetap lancar-lancar aja gitu kalau nggak install di FC? Oh, kalau selama ini kalau kalian menggunakan aplikasi yang free, yang dia itu support dengan multi platform, ya. Contoh seperti VirtualBox itu kan dia free nih. Dia bisa diinstal di Windows, bisa diinstal di Linux, dan bisa diinstal di Mac gitu kan. Intinya ada minimal ada 2 sistem operasi yang bisa menggunakan itu. Contohnya Windows dengan Linux, ya. Itu logikanya dia bisa diinstal dimanapun. Dan insya Allah tidak ada kendala. Contohnya, VirtualBox itu secara default ketika kita menggunakan Windows, dia mintanya di C kan gitu. Nggak minta ya, dia ngasih saran di C. Bisa nggak kita dialokasikan ke drive D? Bisa, ya. Itu bisa. Karena apa? Dia sifatnya multi platform. Coba aja kalian misal XMPP. XMPP itu kan dia free. Dia bisa diinstal dimanapun. Di D bisa, di E bisa. Dan insya Allah itu ketika sudah nyangkut di situ tidak ada masalah gitu. Memang di Windows memang ada beberapa file yang dia tetap minta ada di drive C. Tapi dia hanya sebatas kayak untuk pemanggilan di sistem registrinya, segala macam itu aja. Tapi untuk kayak media penyimpanan bisa dialokasikan ke yang lain. Itu yang pertama, ya. Kalian bisa diinstal di drive selain drive C. Alternatif kedua, kalian juga bisa instalasi tetap di C, tapi penyimpanannya di drive D. Gitu. Nah, ini contohnya misalnya seperti ini. Bentar ya.
Ini belum muncul ya? Udah muncul, Pak. Ya, bentar, tak close dulu. Stop. Share. Oracle. Share. Nah, ini muncul. Muncul nggak? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Nah, ini yang ini kan ada penyimpanannya nih di dalam preference nih. Ini kan ada general, kemudian ada input, update. Nah, ini di general itu kan media penyimpanannya, default machine folder. Muncul nggak di situ? Muncul, Pak. Muncul ya? Nah, ini kan kalian bisa disimpan di mana nih? Terserah nih. Ini kan di home. Nah, bisa di apa yang lain nih, bisa di drive apa. Nah, ini di komputer bisa di drive yang lain, itu juga bisa. Jadi alternatif yang pertama, kalian installnya memang di drive selain C. Alternatif kedua, kalian installnya di C, tapi penyimpanan filenya di drive D, misalnya seperti itu. Itu juga bisa. Jadi itulah fungsi dari free, aplikasi yang free ya. Selain free itu saja, juga free yang dia bisa diinstal di minimal 2 sistem operasi. Baik Windows maupun Linux. Insya Allah kalau 2 sistem operasi itu bisa memakai, itu biasanya bisa diinstal di mana saja untuk drive-nya. Seperti itu. Itu ya, Mas ya. Baik. Ada lagi? Ada? Apa nih? Ada lagi? Atau mungkin mau disampaikan apa gitu, keluhan atau apa, ide gitu. Biar kita lebih mengenal gitu ya. Pak izin Ya, menyampaikan keluhan Pak. ya monggo. Silakan Mas. Itu kayaknya kalau menggunakan Webex kayaknya lebih itu Pak. Lebih berat Pak. Berat. Oh gitu. Lebih Ya. cepat apa ngambil kuotanya Pak. Oke, berarti pakai Zoom ya. Insya Allah besok pakai Zoom ya. Pakai Gimit aja Pak. Gimana Pak? Oh, Gimit. Ya, boleh. Nanti coba. Karena saya kan menyesuaikan kalian itu kan. Misalkan kalian pakai... Iya, Pak. Pakai Gimit saja, Pak. Ya, boleh. Kayak dulu ya. Dulu pakai itu ya. Oke. Iya, Bang. Siap. Ada lagi? Mungkin itu Pak, Mas Bang Apa? di kolom chat. Oh, ada ya? Bentar. Mana kolom chat. Oh, oke. Kalau pengumpulan tugas telat karena koneksi bagaimana Pak? Maaf, mic saya mati. Oh. Kalau koneksi itu sebenarnya insya Allah bisa diantisipasi ya. Makanya kan kalau misalkan kalian mau ngumpul nih, taruhlah paling lambat nih tanggal 3 nih, jam 9 malam. Ya usahakan jangan jam setengah 9 kalian baru mau ngumpulin gitu kan. Apalagi jam
9 malam kurang 10 menit, 5 menit. Nah, itu kan ya ibaratnya kita sudah tahu resiko nih. Tahu resiko ketika kita berjalan di apa, di tanah yang mungkin licin itu kan. Nah, kita jalan nggak pakai sandal gitu kan, nggak pakai alas kaki. Kita udah tahu resikonya, mesti kepanasan. Apa ya kita mau tetap seperti itu kan? Nah, ketika kita koneksi ada masalah dengan koneksi, entah itu pakai datanya lah, entah itu dengan koneksi yang kurang bagus lah, ya usahakan jangan mepet-mepet di waktu deadline seperti itu. Jadi ya misalkan jam 9 ya usahakan buat antisipasi ini jangan-jangan nanti listriknya padam kek, jangan-jangan nanti apa kek. Nah, itu bisa mengirim di waktu yang memang memungkinkan untuk bisa mengirim. Contohnya ya mungkin jam malam itu deadline, ya usahakan jam berapa lah, jam-jam sebelum buka atau apa, itu kan sekarang lagi puasa kan, nah itu bisa mengumpulkan. Artinya insya Allah itu bukan menjadikan suatu kendala yang sangat ya, enggak ya, insya Allah itu bisa dicari solusinya seperti itu. Kenapa? Karena misal nih, nggak apa-apa nih karena koneksinya nih bermasalah, ya nggak apa saya terima. Nanti alasannya kayak itu semua nanti, alasannya ini koneksinya apa ini, nah gitu. Insya Allah kalian sudah bisa berpikir lebih dewasa lah untuk antisipasi seperti itu. Itu ya, Mas Bintang Cahyo. Oke, ada lagi? Ada? Ini tadi saya nyimpennya di dokumen ya. Desktop. Desktop. Oke. Convert. Ada lagi? Sebenarnya cukup, Pak. Cukup ya. Baik, kalau cukup sebentar saya tak mana tadi filenya 1 2 3 4 5 JPEG. Ini catatan PDF. Oh, salah. Mana nih? Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih ya. Jangan lupa kalian isi presensi ya. Presensi di learning. Kemudian untuk yang nanti siang, nanti kalian tinggal di itu saja tinggal di isi lagi aja itu ya. Output file. Baik, tidak ada? Kalau tidak ada, saya minta tolong sebentar aja ya. Kalian bisa ini buat dokumentasi. Saya sebentar mengaktifkan kameranya.
Oke, nggak apa-apa Mas Bintang. Yang lain, yang HP kan selalu ada. Oke, dari slide pertama. Bentar, ini masih ada ini belum muncul nih. Ada nggak kalian yang apa namanya di kampus nih? Wah, Mas Tony lagi di kantor nih. Oke, slide 1. Bentar. Masih loading. Saya nggak pernah lihat kalian ya. 2 tahun ini nggak pernah ngeliat nih. Ketemu di jalan nggak tahu. Bentar. Koneksi. Satu. Slide 2. Slide 2. Slide 1, ulangi. 1, 2, 3. Oke, slide 2. Slide 3. Banyak yang gondrong-gondrong ya. 4. Dah, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Ya, bagi yang pakai browser boleh ya. Hari ini selamat beristirahat, selamat belajar ya, selamat mengerjakan tugas yang saya berikan. Maaf kalau tidak maksimal dalam penyampaian kuliah untuk hari ini. Saya akhiri, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Pak. saya ya sama-sama. Saya tutup ya.